Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Latar belakang dari fungsi dan tujuan pembelajaran yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Selanjutnya pembahasan yaitu tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu, juga ada beberapa tujuan evaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Adapun tujuan umum evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai tahap perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuan khusus evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan berhasilnya peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Selanjutnya, mengetahui kemajuan belajar siswa. Yang keempat, mengetahui potensi yang dimiliki siswa. Kelima, mengetahui hasil belajar siswa. Keenam, mengadakan seleksi. 7. Mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa. 8. Memberi bantuan dalam mengelompokkan siswa. 9. Memberikan bantuan dalam pemilihan jurusan. 10. Memberikan bantuan dalam kegiatan belajar siswa. 11. Memberikan motivasi belajar. 12. Mengetahui efektivitas mengajar guru. 13. Mengetahui efisien mengajar guru. 14. Memberikan balikan pada guru. Selanjutnya, memberikan bukti untuk laporan kepada orang tua atau masyarakat. Yang terakhir, memberikan data untuk penelitian dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya yang B, fungsi evaluasi pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka
Dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan untuk evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, yaitu untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama dan akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu pada dasarnya peserta didik memiliki 3 ranah keluaran belajar, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam setiap pembelajaran, ranah ini diharapkan oleh pendidik dapat berkembang dengan baik. Untuk mengetahui perkembangan ketiga ranah itu, dilakukan kegiatan evaluasi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.